Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 peredaran darahku sehat. Bagaimana pembelajarannya? Mari kita simak bersama. Hari ini kita akan mempelajari dua muatan, yaitu muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Untuk muatan IPA, indikator pencapaiannya yaitu menuliskan nama organ peredaran darah pada manusia, menuliskan fungsi organ peredaran darah pada manusia, serta menguraikan nama dan fungsi organ peredaran darah pada manusia. Sedangkan untuk yang bahasa Indonesia, indikator pencapaiannya yaitu menganalisis bagian-bagian pantun serta menganalisis ciri-ciri pantun. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka terlebih dahulu yuk sama-sama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang bermujaga. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Aku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Aku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Selanjutnya, kita akan melakukan sholat setiap hari ya. Nah, di sholat itu ternyata ada hikmahnya. Yang pertama, ditinjau dari segi fisik, itu sebagai olahraga kita. Kemudian yang dari jiwa atau rohani, ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Keadaan paling dekat seorang hamba dari rohnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Nah, selain sebagai sarana kita untuk olahraga sebagai fisiknya,
sholat itu juga bagus untuk rohani kita. Karena apa? Karena kalau sholat itu kan kita sujud. Nah, ketika sujud itu ternyata kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka di dalam sholat itu banyak-banyaklah doa. Pas ketika sujud itu kalian banyak-banyakin doa ya. Oke, kita mulai pembelajarannya dari organ peredaran darah manusia. Di sini ada gambar organ peredaran darah. Kita mulai pelajari dari yang nomor 1. Nomor 1 di sini merupakan bilik kanan. Ini jantung ya, ini gambar jantung. Yang nomor 1 ini bagian jantung yang nomor 1 ini disebut dengan bilik kanan. Kemudian yang nomor 2 ini disebut dengan arteri pulmonalis. Nah, ini akan menuju ke nomor 3. Nomor 3 ini merupakan paru-paru. Nah, kemudian yang nomor 4 ini disebut dengan serambi kiri. Untuk yang nomor 5 disebut dengan bilik kiri. Kemudian selang yang nomor 6 ini, yang warna merah ini, disebutnya dengan arteri. Nah, nomor 7 sama nomor 8 ini tubuh ya. Kemudian yang nomor 9 itu vena. Nomor 10 juga vena. Nomor 11 disebut dengan serambi kanan. Selanjutnya, ada peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia itu ada 2 jenis, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Yang dari sini ya, yang warna biru sebelah sini dinamakan dengan bilik kanan. Dari di bilik kanan, ini kan ada 2 warna, warna biru sama warna merah. Yang warna biru ini artinya adalah darah kotor. Darah kotor itu yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang warna merah ini darah bersih yang mengandung oksigen atau O2. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian sini, kemudian masuk ke kapiler paru-paru. Nah, di kapiler paru-paru ini terjadi penyaringan. Tadinya kan dari bilik kanan itu darahnya mengandung CO2 atau karbon dioksida ya, atau disebutnya darah kotor. Kemudian setelah masuk ke paru-paru disaring, darahnya jadi mengandung O2 atau oksigen, darahnya menjadi bersih. Setelah bersih, darah kembali masuk ke jantung melewati serambi kiri. Nah, setelah darahnya bersih masuk ke serambi kiri, selanjutnya masuk ke bilik kiri. Kemudian melewati arteri dan selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru ya tentunya ya. Nah, setelah disalurkan ke seluruh tubuh, darah menjadi kotor kembali, kemudian masuk kembali ke serambi kanan. Nah, kemudian darah yang kotor itu akan disaring, terus setelah bersih disalurkan ke seluruh tubuh, begitu terus seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video peredaran darah sebagai berikut. Jantung merupakan organ dalam tubuh yang sangat penting karena jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berdetak secara terus-menerus. Jika jantung berhenti berdetak, maka manusia akan mati karena darah yang seharusnya terus mengalir guna menyalurkan sari makanan telah berhenti mengalir. Jantung dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Secara umum, fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Hal ini berarti bahwa fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah yang menyediakan oksigen darah untuk kebutuhan tubuh. Mekanisme kerja jantung yaitu darah yang kotor dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium kanan dan dialirkan ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, pembuluh kapiler, yang mengelilingi kantong udara di paru-paru yang menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung.
Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Darah dalam atrium kiri akan didorong menuju ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke dalam aorta. Dan darah kaya akan oksigen ini disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada jantung terdapat beberapa katup yang diantaranya katup tricuspidalis, katup bicuspidalis atau mitral, katup pulmone, dan katup aorta. Katup-katup tersebut membuka dan menutup guna mengatur dan mendorong darah dalam jantung. Jantung berdenyut melakukan kontraksi dan relaksasi. Pada saat berkontraksi disebut dengan sistol, dan pada saat relaksasi disebut dengan diastol. Pada saat sistol, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung, yaitu dari ventrikel kanan ke paru-paru dan ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Pada saat diastol, ruang jantung mengendur dan terisi darah. Dan semua proses itu akan terus terjadi secara terus-menerus tanpa henti, selama manusia itu masih hidup. Nah, setelah kalian mengamati video peredaran darah pada manusia, sekarang kita akan mempelajari organ peredaran darah dan fungsinya. Yang pertama di bagian jantung dan fungsinya. Bagian jantung tadi dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada bilik kanan yang fungsinya sebagai memompa darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Kemudian bilik kiri memompa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya serambi kanan menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialihkan ke bilik kanan jantung. Dan yang terakhir bagian serambi kiri menerima darah bersih atau kaya oksigen dari paru-paru untuk dialihkan ke bilik kiri jantung. Selanjutnya, ada jenis pembuluh darah dan fungsinya. Pembuluh darah yang pertama yaitu vena atau balik. Fungsinya itu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh menuju jantung. Kemudian, arteri membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian vena pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen dari serambi kiri jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada arteri pulmonalis membawa darah yang kaya karbon dioksida dari serambi kanan jantung ke paru-paru. Selanjutnya paru-paru, fungsinya menyuplai oksigen ke dalam darah. Selanjutnya pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat bertukarnya antara oksigen dan karbon dioksida pada tingkat sel. Ibu punya lagu untuk peredaran darah. Kalian tahu lagu Baby Shark? Nah, ini pakai nada Baby Shark. Dengarkan dulu ya, nanti kalian coba sendiri. Kita mulai. Suara jantungku dak-dik-duk, 4 katup ketutup, jantungku terus berdegup dak-dik-duk. Darahku bersirkulasi, keluar bilik masuk serambi, begitulah silih berganti yang terjadi. Peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, lewati aorta besar bawa oksigen, lalu kembali ke jantung bawa karbon dioksida, lewati ginjal dan hati disaring. Peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, CO2 tukar oksigen di paru. Sangat benar sabda Rasul, tidur jangan hadap kiri, ganggu kerja jantung ini, aduh. Tak merokok, makan bergizi, olahraga, kelola emosi, agar jantung tetap berdegup dan dik-duk. Gampang kan? Dan bisa ya. Di sini ternyata walaupun lagu ternyata ada ilmunya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar peredaran darah, kita akan belajar
mengenai pantun. Ada pantun seperti ini bunyinya. Jika pergi ke Pulau Madura, harus lewat sebuah selat. Rajin-rajinlah berolahraga. Rajin-rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Nah, dari pantun di atas kita dapat mengetahui apa saja ciri-ciri pantunnya ya. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Dan terakhir, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Di sini daftar pustaka video yang tadi kita putar ya, ada Indonesia Pusaka, dari YouTube ini linknya, kemudian yang peredaran darah juga dari YouTube, dan ini juga linknya. Nah, semoga sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.